Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Aryani Rule dengan NIM 41052334, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya, mata kuliah Metodologi Studi Islam, dengan menjelaskan terkait prasasti dan situs-situs peradaban Islam melalui pendekatan arkeologi. So, let's go! Nah, sebelumnya saya akan membahas terkait definisi dari prasasti dan situs arkeologi. Yang pertama yaitu prasasti. Prasasti adalah tulisan atau inskripsi yang terukir atau terpahat pada benda atau permukaan tertentu. Prasasti biasa digunakan sebagai bentuk catatan sejarah atau pesan yang ditulis pada masa lampau. Biasa juga prasasti berisi informasi mengenai pemerintahan, peristiwa penting, keputusan politik, aturan hukum, atau tindakan keagamaan pada suatu periode sejarah. Prasasti juga dapat ditemukan pada berbagai jenis benda, seperti batu, logam, atau benda-benda arkeologis lainnya. Selanjutnya adalah situs arkeologi. Situs arkeologi adalah lokasi fisik di mana sisa-sisa budaya dan kehidupan manusia kuno dapat ditemukan dan diteliti. Situs ini dapat mencakup reruntuhan kota kuno, pemukiman prasejarah, pemakaman kuno, kuil, atau struktur bangunan lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi prasasti dalam konteks sejarah dan budaya Islam. Fungsi prasasti dalam konteks sejarah dan budaya Islam melibatkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu pencatatan sejarah, di mana prasasti berperan sebagai sumber penting untuk mencatat peristiwa sejarah seperti penaklukan wilayah, pembangunan masjid, pertempuran, dan pemerintahan penguasa Islam. Yang kedua, pemberian legitimasi, di mana silsilah keluarga atau garis keturunan, serta pencapaian atau kebaikan penguasa yang bertujuan untuk memperkuat klaim mereka atas kekuasaan. Yang ketiga yaitu penyebaran ajaran Islam, yaitu dengan mencerminkan upaya dakwah, pendirian sekolah agama, atau pembangunan institusi keagamaan lainnya. Yang keempat, pemeliharaan budaya dan tradisi. Hal ini mencakup kebiasaan sosial, ekonomi, dan keagamaan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu arsitektur dan seni Islam. Prasasti seringkali menjadi bagian dari elemen arsitektur dan seni Islam. Yang keenam yaitu penyelidikan ilmiah. Prasasti juga menjadi objek penelitian ilmiah yang mendalam. Selanjutnya yaitu konsep situs arkeologi dalam Islam. Konsep situs arkeologi dalam Islam mencerminkan pandangan agama terhadap peninggalan sejarah dan kebudayaan. Islam memberikan nilai-nilai tertentu terkait dengan pelestarian dan penghormatan terhadap warisan sejarah. Beberapa konsep terkait situs arkeologi dalam Islam. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap peninggalan sejarah. Islam mendorong umatnya untuk menghormati dan merawat peninggalan sejarah sebagai bagian dari pembelajaran dan apresiasi terhadap perjalanan umat manusia. Yang kedua yaitu pelestarian alam dan warisan. Islam mengajarkan konsep khalifah bumi dan pelestarian alam, termasuk situs-situs arkeologi yang dianggap sebagai tanggung jawab umat manusia. Umat Islam dihimbau untuk menjaga dan merawat warisan sejarah untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Islam memberikan nilai tinggi pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, situs arkeologi dianggap sebagai sumber pengetahuan yang dapat memberikan wawasan tentang sejarah peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu tidak menyembah peninggalan sejarah. Meskipun situs arkeologi dihormati, Islam menegaskan bahwa penyembahan atau pemujaan terhadap benda-benda kuno atau situs bersejarah tidak boleh terjadi. Yang kelima yaitu peran pendidikan dan kebijakan. Negara-negara dengan mayoritas pendidikan Muslim dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian situs arkeologi dan pendidikan terkait sejarah Islam. Yang keenam, penolakan terhadap perusakan dan pencurian. Islam menentang kerusakan dan pencurian benda-benda bersejarah. Umat Islam diharapkan untuk menjaga integritas situs arkeologi dan melawan praktik-praktik yang dapat merugikan warisan sejarah. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh situs terkemuka peradaban Islam. Ada banyak situs terkemuka yang terkait dengan peradaban Islam di berbagai bagian dunia. Beberapa di antaranya yaitu ada
Masjidil Haram yang berada di Mekah, Arab Saudi, di mana Masjidil Haram ini adalah masjid terbesar di dunia dan merupakan tempat suci bagi umat Islam. Yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang merupakan kiblat bagi umat Islam dalam melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu ada Masjid Nabawi yang berada di Madinah, Arab Saudi, di mana masjid ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia dan merupakan tempat pemakaman Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid tertua di dunia dan menjadi tempat ketiga yang paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selanjutnya terkait metode arkeologi dalam penelitian peradaban Islam. Metode arkeologi adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menggali dan menginterpretasi benda-benda materi serta struktur-struktur fisik dari masa lampau guna memahami dan merekonstruksi kehidupan manusia pada periode tersebut. Berikut adalah beberapa metode arkeologi yang dapat diterapkan dalam penelitian peradaban Islam. Yang pertama yaitu ada penggalian situs arkeologi. Yang kedua, ada analisis artefak dan sisa-sisa materi. 3. Studi arsitektur dan struktur bangunan. Yang keempat, ada penelitian tanah dan lingkungan. Yang kelima, studi epigrafi dan prasasti. Yang keenam, ada pemodelan dan rekonstruksi 3 dimensi. Kesimpulannya, prasasti dan situs arkeologi tidak hanya menyediakan informasi sejarah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam terkait dengan penghormatan, pelestarian, dan pengetahuan. Dengan menggunakan metode arkeologi, penelitian terhadap peradaban Islam dapat memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan budaya dan masyarakat Islam pada masa lalu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.